Jadi kita lanjutkan yang kemarin, karena ini tak singkat sama Al-Fakir sebisa mungkin supaya bisa melingkupi banyaklah perjalanannya baginda ini, tapi dengan waktu yang singkat. Jadi mohon perhatiannya sebentar, jangan ngomong sendiri biar tidak rusak konsentrasi kita orang ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi nyampe kemarin sudah mari baginda nyampe ke Baitul Maqdis. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyampe ke Baitul Maqdis. Nah di situ baginda disambut oleh para nabi dan rasul, oleh ruhnya para nabi dan rasul. Nah pelajaran bisa diambil di sini. Pahami betul-betul. Jika para nabi dan rasul saja ruhnya bisa datang ke Baitul Maqdis, terus bagaimana dengan ruh paling mulia, ruhnya Sayyidina Muhammad SAW. Nah maka selalu Al-Fakir sampaikan seperti kemarin Al-Fakir sampaikan ke anak-anak hadroh, bahwasannya antum bangun sendiri itu nikmat, antum bangun sendiri itu cinta di hatinya antum dengan meyakini sesuatu yang mungkin antum belum bisa ngelihat, belum bisa, bukan tidak bisa atau tidak mungkin, belum bisa. Jadi saat kemarin Al-Fakir sampaikan di waktu Assalamualaikum, dan saat antum berikan salam itu yakinkan Rasulullah mendengar dan Rasulullah menjawab, dan nyampe ke ya Rasulullah. Di situ kita minta isfa'lana, kita minta syafaatnya Rasulullah SAW. Maka apa yang ada dalam kehidupannya antum dengan niat untuk menjadi semangat untuk urusan agamanya antum, sambato dalam hati kepada Rasulullah dengan satu bahasa isfa'lana ya Rasulullah, supaya bisa betul-betul masuk, betul-betul bisa merasakan. Karena tidak bisa kita merasakan nikmat dan indahnya maulid kecuali kita mau berusaha dan berjuang untuk membersihkan hati-hati yang kotor. Karena kotornya hati ini yang membuat tersendat itu nikmat dalam pembacaan maulid, nikmat dalam pembacaan sholawat. Nah jadi kalau ruhnya para nabi dan rasul saja bisa Allah datangkan, lalu bagaimana dengan ruhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi harus yakin betul bahwasannya kita dalam pandangan Rasulullah SAW. Nah setelah itu, sebelum naik, sebelum memulai mi'raj, setelah malaikat Jibril memberikan 3 gelas, ada air putih, ada susu, ada arak di situ. Al-Fakir bisa menjelaskan masalah araknya ini, kita orang tidak paham, takut keliru. Tapi yang jelas di waktu itu baginda Nabi memilih susu. Kata malaikat Jibril, sungguh sangat tepat wahai Rasulullah pilih. Ya, jadi minum sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminum dan disisakan oleh baginda sangat-sangat sedikit sekali. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, seandainya engkau menghabiskan keseluruhan susu itu, niscaya tidak ada satupun umatku yang akan masuk neraka. Nah, karena cintanya baginda terhadap umatnya, maka kata baginda, wahai Jibril, kembalikan gelas itu biar tak minum, biar tak habiskan, karena saya tidak mau satupun umat saya masuk ke neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat Jibril, tidak bisa ya Rasulullah, ini sudah ketetapan Allah. Jadi bukan maunya Rasulullah nyisakan sedikit, itu emang karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun pada hakikatnya tidaklah orang ini akan kekal di dalam neraka. Jadi tetap akan keluar meskipun hanya ada secuil iman dalam dirinya. Tapi dikorai dulu dicuci, dipopo dulu. Naudzubillah min. Nah, mudah-mudahan kita cuma mendengar cerita ini tanpa pernah ketemu ya. Jangan suker kita jangan mau nyopo sama apa-apa yang berhubungan dengan neraka. Nah habis itu baginda melihat batu sahrok. Batu sahrok yang mana batu ini menjulang tinggi dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha dengan macam-macam batu mutiara indah yang menghiasinya. Dan untuk orang-orang yang beriman, nah makanya nanti ini kalau orang-orang yang beriman meninggal, maka Allah akan tunjukkan itu batu sebagai tanda bahwa dia husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita Allah izinkan melihat. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad. Akhirnya naik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq didampingi oleh malaikat Jibril Alaihissalam mengetuk pintu langit pertama. Dan saat mengetuk pintu langit pertama, buka, baginda berjumpa ada namanya malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini malaikat yang memiliki pasukan 700.000 pasukan, dan setiap pasukannya memiliki 100.000 pasukan. Tugas dia cuma berzikir mengagungkan nama Allah. Jalan lagi Pak, baginda jalan lagi, akhirnya ketemu satu malaikat ini duduk. Sambil duduk mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW. Sambil tetap duduk dia mengucapkan
salam kepada Rasulullah SAW. Lalu terdengar seruan dari Allah. Allah marah kepada malaikat. Kata Allah, kamu tidak punya aturan sama kekasihku Muhammad. Kenapa engkau tidak berdiri menyambutnya, menghormatinya, memuliakannya dengan memberikan salam kepadanya dalam keadaan berdiri dengan memuliakan? Maka mulai sekarang katanya Allah, aku hukum engkau berdiri dengan satu kaki sampai yaumil qiyamah. Nah, dengan cerita ini ada satu riwayat. Jadi ada satu cerita di mana di zamannya Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi suatu acara maulid, beliau radhiyallahu anhu, beliau melihat ada satu orang ini berdiri toh. Mulai dari awal maulid, jadi kalau di sini mulai ya Alhamdulillah Rahimin sampai selesai kita orang ini apa capa ini kita berdiri terus. Akhirnya Habib Alwi ini tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya Habib Alwi ini, mau tanya minta maaf kata Habib Alwi. Di bahasa gampangnya seperti itu. Dari tadi saya lihat, dari mulai awal sampai akhir kamu ini kok berdiri toh dan mau duduk Habib Alwi. Ada apa sakit tak Habib Alwi? Oh tidak ya Habib. Jadi akhirnya orang ini bercerita. Berapa tahun yang lalu saya tidak percaya dengan acara-acara bid'ah, maulid ini saya sebut bid'ah, maulid ini bid'ah. Sampai akhirnya saya mau datang acara maulid, mau. Tapi saat waktu maulid qiyam saya tidak berdiri, karena buat apa saya berdiri? Oh ini bid'ah. Lalu malamnya saya bermimpi baginda Nabi SAW. Dan saya memimpikan Rasulullah, saya langsung berdiri ingin menyambut beliau tapi tidak bisa, kaki saya lemas, badan saya lemas dan saya tidak bisa berdiri. Lalu baginda menoleh dan mengatakan, buat apa engkau berdiri? Sedang saat pembacaan maulidku engkau tidak menghormatinya sama sekali. Tetaplah engkau di bawah dalam keadaan duduk. Dan saat saya terbangun kata orang ini, saya tidak lagi bisa berdiri, lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Sampai akhirnya saya bernada, kalau saya sembuh, Allah kasih saya kesembuhan bisa berdiri lagi, maka saya tidak akan pernah duduk, saya akan terus berdiri untuk memuliakan Sayyidina Muhammad lewat pembacaan maulid kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, cerita-cerita seperti ini jelas fakta yang nyata. Nah, ada orang-orang yang mereka berpikir jangan terlalu memuliakan hal seperti itu, bid'ah, kita menyembah hanya kepada Allah, dan boleh kita menunduk kepada selain Allah. Nah, ini pernah ada satu riwayat. Jadi suatu waktu baginda sampaikan kepada para sahabat, kata baginda, janganlah kalian terlalu berlebihan mencintaiku seperti orang Nasrani mencintai Isa, atau sikap orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini dipahami dulu. Orang Nasrani seperti apa? Kenalan di sini. Kenalan dulu sama orang Nasrani tentang bagaimana mereka. Karena mereka ini adalah salah satu golongan yang mereka ini berkata mencintai nabinya tapi tidak taat sama nabinya. Nah, ini salah satu juga dilarang oleh Rasulullah. Jangan cuma bicara cinta tapi kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Kita tidak taat kepada kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Nasrani menganggap nabinya itu bukan layaknya, nabinya itu Tuhan. Tapi baginda adalah nabi dan rasul yang paling. Kenapa Rasulullah yang paling tinggi kedudukannya? Karena beliau adalah yang paling merendah di hadapan Tuhannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda paling senang dipanggil Abdullah, senang dipanggil hambanya Allah. Bahkan saat stempel cincin itu, baginda tidak mau nama beliau itu ada di atas namanya Allah. Padahal cuma tulisan. Karena takdim dan begitu mengagungkannya baginda kepada Allah. Dan kalau kita nyebut Rasulullah, maka kita tidak akan pernah melupakan Allah. Dan seperti yang kemarin Al-Fakir sampaikan, pelajaran ini sudah mulai diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam, tentang bagaimana beliau menyampaikan kepada anaknya Nabi Sis alaihi salam, ya Sis, kullama dzakartallaha fadkur ila janbi isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu ya Sis, kamu berzikir menyebut namanya Allah, sertakan juga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari zaman Nabi Adam sudah ngajari kita bahwa tidak bisa kita nyebut namanya Allah tanpa ikut sertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena logikanya kita kenal Allah lewat Rasulullah. Nah, yang biasa memuji baginda lewat syairnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saat berdiri Sayyidina Hasan bin Sabit ini, para sahabat bingung. Ya kayak antum ini ngelihat orang sudah dikasih tahu kok ini lain sendiri, bingung. Nah, tapi Sayyidina Hasan punya alasan yang alasan itu beliau lantunkan lewat syair. Jadi saat beliau berdiri, beliau sampaikan dalam syairnya,
duhai kekasih kami, aku berharap dapat melihatmu dengan segenap pengharapan, seperti aku tak akan punya kesempatan lagi untuk melihatmu sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya dirimu sehingga tak ada lagi perempuan yang akan melahirkan lagi sosok sepertimu. Duhai kekasih kami, salam takdimku buat dirimu yang aku cintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah melantunkan pujian itu, Sayyidina Hasan bin Sabit jatuh tersungkur di hadapan baginda, dipegang sama Rasulullah. Kata baginda, wahai Hasan, engkau akan bersama yang engkau cintai. Sallu ala Nabi Muhammad.